pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bermajlis ya di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya minta maaf ikhwas sekalian, tadi saya dari arah Tallasa ya, jadi macet sekali tadi waktu sampai ke sini. Jadi Masya Allah di turun tol itu luar biasa macetnya, nggak bergerak kita punya kendaraan, mohon dimaafkan. Dan yang ketiga, insya Allah pada kajian hari ini kita akan membahas tentang sebuah akidah, seberapa mahal akidah itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita akan mulai dengan firman Allah Azza wa Jalla. Kita langsung bahas kajian kita ikhwas sekalian tentang al-Islam. Jadi inna dina indallahi al-Islam. Ada hal yang paling mahal yang kemudian orang Muslim harus pertahankan sampai dia wafat, yaitu kalimat al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Al-Islam dalam agama kita ada dua makna ikhwas sekalian. Satu, al-Islam dari kata man salima al-muslimun min lisanihi wa famihi wa yadihi. Semua yang berkaitan dengan Islam adalah muslim itu orang-orang yang menyelamatkan orang lain dari kezaliman lisannya, kezaliman tangannya, kezaliman apapun. Secara sederhana kalau dimaknai, orang Islam itu adalah orang yang tidak pernah menzalimi orang lain. Karena kata Rasulullah, al-muslimun, orang Islam, man salimal muslimun ya. Siapa yang kemudian lisannya itu tidak pernah menyakiti yang lain, tangannya tidak pernah menyakiti yang lain. Ini hakikat makna Islam yang pertama. Jadi salah besar kalau ada yang mengatakan akidahnya beriman pada Allah, bertauhid pada Allah, tapi kanan kiri dia sakiti semua orang ikhwan. Di kanan dia zalimi yang satu, di kiri dia zalimi yang satu, tetangganya lain lagi kezalimannya, temannya lain lagi kezalimannya. Ini nggak benar ya. Karena kata Rasulullah, al-muslimun, orang-orang Islam itu man salimal muslimun, man salimal muslimina min iya. Siapa-siapa yang menyelamatkan orang lain dari apa? Dari kezaliman lisannya, kezaliman tangannya, kezaliman perbuatannya. Ini Islam yang pertama. Akidah kita mengajarkan kita tentang Islam yang kedua adalah tentang penyerahan diri dan berserah diri pada Allah. Al-Islam, apa itu Islam? Menyerahkan diri. Semua urusan kita serahkan pada Allah. Inilah akidah kita sebagai seorang muslim. Orang-orang yang menyerahkan urusannya pada Allah, maka dia dikatakan muslim. Rezeki Allah, kesehatan Allah, jodoh urusan siapa? Allah. Hidup Allah, mati Allah. Semuanya diberikan kepada Allah. Makanya ini menjadi definisi kedua dari Islam itu sendiri. Yang pertama, kita menyelamatkan orang lain dari kezaliman seluruh anggota tubuh kita, terkhusus lisan dan tangan-tangan kita. Yang kedua, kita berserah diri pada Allah, menyerahkan semua urusan kita hanya kepadanya. Itulah definisi daripada Islam itu sendiri ikhwas sekalian. Makanya kalau ada muslim yang tidak lengkap ini, dua hal ini, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai seorang muslim. Akidah kita mengajarkan itu. Orang Islam berakidah dengan akidah ini, bahwa bukan hanya tentang lisan, bukan hanya tentang hati, tapi ada juga tentang perbuatan. Makanya yang paling tepat adalah ketika kita mengatakan apa akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengucapkan dengan lisan, meyakini di dalam hati, dan mewujudkan, melakukan dalam bentuk perbuatan. Karena secara zahir beberapa orang yang tidak memahami dalil ikhwan salah menafsirkan ayat, maka muncullah pemahaman-pemahaman liberal. Contoh, dia menerjemahkan firman Allah dalam surah Thaha yang berbunyi wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Lalu mereka mengatakan salat itu tidak perlu bergerak, tidak perlu ada ruku, tidak perlu ada sujud, karena tujuan salat
untuk mengingat Allah. Selama kamu hari ini sudah mengingat Allah, maka kamu tidak usah sholat. Ini pemahaman yang jelas salah. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menggabungkan antara al-iqrar, ya, bil lisan. Kita berikrar dengan lisan kita, ya. Kemudian al-imanu bil qalb, mengimani di hati kita, ya. Diimani di hati, diucapkan di lisan, belum cukup. Wal amalu bil jawarih, dan beramal dengan seluruh anggota tubuh. Itulah yang kemudian membuat kita bisa menjadi orang yang muslim, Islam. Sekarang di mana letak mahalnya Islam, Ustaz? Kenapa kita harus, ya, menjadi orang yang berislam? Karena tanpa ini gak ada amalan yang diterima Allah. Tanpa Islam gak ada kebaikan di sisi Allah. Berislam menjadi kunci pembuka semua kebaikan. Kenapa ikhwan? Karena inilah agama. Makanya coba lihat ayat yang selalu diulang oleh Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Setiap khutbah Jumat Rasulullah pasti baca ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutun, dan jangan ada di antara kalian yang mati, meninggal, illa, kecuali kata Allah, wa antum muslimun, kamu dalam keadaan berislam. Ini harga mati ikhwas sekalian, ya. Kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan non muslim, ya, tidak ada gunanya semua kebaikannya, baik sedekahnya apa, yang nggak ada, karena dia nggak akan pernah dianggap sedekah. Berapapun asetnya nggak akan bisa. Kalau nanti misalkan Ustadz ada anaknya yang mu'allaf, terus dia bilang begini, aset-asetnya ini saya sedekahkan atas nama bapak saya yang sudah meninggal non muslim, nggak berpengaruh, nggak bisa menyelamatkan. Jadi jangan terlambat ikhwan. Nggak bisa misalkan anaknya ketika sudah hidup, lalu kemudian sudah masuk pada usia tua, lalu dia mengatakan saya masuk Islam, semua aset-asetnya dia niatkan atas nama bapaknya yang sudah meninggal. Nggak bisa, karena kuncinya di akhir hidup. Kalau meninggalnya dalam keadaan non muslim, maka tidak bisa diselamatkan. Seandainya bisa diselamatkan, maka orang pertama yang menyelamatkan orang tuanya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak bisa menyelamatkan orang tuanya karena dia lahir, bapaknya sudah meninggal. 6 tahun usianya ibunya meninggal. 8 tahun usianya kakeknya meninggal. Satu-satunya yang bisa dia berusaha untuk tolong pamannya, namanya Abu Thalib. Itu pun gagal. Kenapa gagal ikhwan? Karena sampai akhir hidupnya, ketika sakratul maut, Abu Thalib didatangi oleh Rasulullah SAW, ingin diajak masuk Islam. Tapi di sekitarnya banyak pembesar kafir Quraisy waktu itu. Rasulullah katakan sama pamannya yang sudah hampir sakratul maut, didatangi ikhwan. Kenapa didatangi Ustaz? Karena Rasulullah mau Abu Thalib masuk Islam di akhir hidupnya, sehingga dia tidak perlu dibakar di neraka. Maka ada terkenal perkataan Rasulullah kepada Abu Thalib. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Thalib, ya ammi, wahai pamanku, kul, katakan, la ilaha illallah, katakan tidak ada Tuhan selain Allah, atman lakal jannah, saya yang jamin bagimu surga. Coba lihat, disuruh ucapkan ini kalimat, apa susahnya ikhwan? La ilaha illallah. Tapi itu berat
bagi orang yang sudah menghadapi sakratul mautnya. Apalagi di sekitarnya Abu Talib ada banyak pembesar kafir Quraisy yang waktu itu mengatakan, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah kamu mau kamu masuk ke dalam agamanya Muhammad dan kamu tidak diridhoi oleh orang tua kita sebelumnya, bapak-bapak kita sebelumnya? Coba bayangkan. Bergejolak Abu Talib. Di saat yang sama dia yakin dengan kemenakannya Rasulullah, tapi di saat yang sama berat lisannya mengucapkan itu karena banyak godaan-godaan dari orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Antum lihat itu ikhwan, beratnya. Bahkan subhanallah, sekali bernabi ikhwan nggak bisa. Makanya ada ayatnya dalam surah Al-Qasas. Coba buka ikhwan sekalian, buka innaka la tahdi man ahbabta. Surah Al-Qasas juz 20 ayat ke-56. Ayat 56 surah Al-Qasas itu juz ke-20 surah ke-28 ayat ke-56. Buka handphonenya, cari ayatnya. Lihat ini, bagaimana mahalnya itu hidayah, betapa mahal itu akidah di sisi Allah. Makanya antum yang sudah masuk Islam, pertahankan memang. Al-Qasas ayat 56. Sudah? Saya baca ya biar cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah, innak, engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta walakinna Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kau cintai. Siapa yang dicintai Rasulullah? Banyak, tapi tidak semua bisa diberikan hidayah. Walakinna Allah, tetapi Allah yahdi, Allah itu memberikan hidayah, may yasha, kepada yang mau dikehendaki. Kalau Rasulullah yang dicintai, kalau Allah yang dikehendaki. Pertanyaannya, yang mana jadi hidayahnya? Rasulullah atau Allah? Allah. Karena Rasulullah sudah dijamin oleh Allah hanya pemberi risalah, pembawa risalah, tugasnya menyampaikan, tugasnya memberi petunjuk. Tapi yang memberi hidayah di hati-hati manusia siapa? Allah. Berat ikhwan. Makanya salah besar, perhatikan ya, salah besar kalau ada orang Islam, misalkan kalau disuruh sholat lalu dia mengatakan, jangan disuruh saya sholat, ada di nanti itu hidayahku. Ini salah besar. Kenapa? Karena dengan masuknya dia ke dalam agama Islam, itu sudah hidayah dari Allah. Sekarang keislamannya tidak ada gunanya ketika dia tidak sholat. Makanya coba lihat ikhwan, mulai dari awal surah Al-Fatihah yang diwajibkan kita dalam sholat 5 kali dalam sehari, sampai ayat ke-7 penutup surah Al-Fatihah, apa doa yang sering kita ulang? Ihdinas, ya Allah berikan aku hidayah. Ihdina, berikan aku hidayah untuk menempuh jalan apa? Yang lurus. Apa itu jalan lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat di dalamnya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang engkau murkai. Siapa orang yang dimurkai? Yahudi. Waladhdallin, dan bukan orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Nasrani. Coba buka semua terjemahan tafsir, pasti seperti itu.
Nah coba lihat Al-Qasas ayat 56. Mahalnya sebuah hidayah sampai Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah. Ini Rasulullah, ikhwan. Apalah kita ini cuman ustaz. Ini Nabi, kekasih Allah. Makanya saya juga biasa agak apa ya, agak nggak terima gitu kalau ada ustadz misalkan, kemudian anaknya nakal, kemudian ada tetangganya itu ustadz atau temannya atau siapa saja orang di medsos atau siapa langsung bilang, mengatakan dengan bahasa mungkin, ih anak ustadz nggak seperti bapaknya. Saya bilang jangankan anak ustadz, anak Nabi. Kita bahas Nabi Nuh, kapan itu? Hari apa kemarin? Hari Ahad ya, yang datang sini. Kita bahas surah Nabi, surah Hud ya, tentang anaknya Nabi Nuh. Ya. Jangankan anak ustadz, anak Nabi, Kan'an. Ya. Sampai akhir hayatnya tidak menyembah Allah, padahal sudah dalam badai, sudah dalam musibah. Coba bayangkan. Karena hidayah milik Allah, ikhwan. Terus antum mau bilang, tidak diajar itu sama bapaknya. Siapa bilang? Bukan tidak diajar sama bapaknya, tetapi hidayahnya belum sampai ke anak itu. Bapaknya tiap hari mungkin menceramahi, mengajak, mendidik. Coba antum bayangkan itu. Subhanallah. Jadi memang ikhwas sekalian, keadaan kita hari ini harus betul-betul kita yakini bahwa tidak pernah berhenti ujian itu datang. Dan ujian yang saya paling takuti adalah ketika ujian itu datang pada ranah akidah. Karena akidah ini begitu mahal di sisi Allah. Bayangkan haram surga kalau nggak masuk Islam, ikhwan, nggak bisa. Biar anaknya nanti mu'allaf punya jadi ustadz, nggak bisa dia tolong bapaknya kalau dia tidak masuk Islam di akhir hidupnya, nggak bisa. Bahkan Nabi seperti Nabi Nuh nggak bisa dia tolong anaknya. Waktu itu kita bahas ada perkataan Allah dalam surah Hud yang Allah katakan pada Nabi Nuh, innahu amalun ghairu salih, itu bukan keluargamu. Padahal ini jelas-jelas anaknya. Tapi Allah ingin menghibur Nabi Nuh dengan mengatakan itu bukan keluargamu. Sesungguhnya dia adalah amal yang gak soleh. Kenapa dikatakan amal gak soleh? Karena dia tidak mengikuti arahan, petunjuk bapaknya Nabi Nuh. Coba bayangkan. Yang lebih dahsyat, ini hati-hati ya, akidah itu masuk virus-virus tidak baiknya kepada yang bisa merubah akidah. Ini hati-hati dengan virus ini, karena kalau semakin besar dia akan menjadi virus yang bisa mematikan keislamannya. Virus apa, Ustaz? Akidah itu masuk dalam virus-virus yang bernama virus-virus syirik kecil, syirkul asgar, yang kadang-kadang nggak dirasa, ikhwan. Contoh, kita mengatakan, wih hebatnya itu dokter bisa dikasih sembuh anakku. Muncul perasaan kalau setiap ada anaknya teman tak sakit, bawa ke dokter itu pasti sembuh. Paham enggak? Karena merasa bahwa dokter itu yang hebat, padahal bukan dokternya yang hebat. Sekarang buka, lihat ini masalah akidah sampai dijelaskan sedetail ini oleh Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini perkataan Nabi Ibrahim, buka surah Asy-Syu'ara. Ya. Ayat mulai dari ayat yang ke 79, 80, 81, 82, 83. Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu juz yang ke-19.
Sudah? Buka ayat 79, 80, 81, 82, 83, ya. Sudah? Oke, satu orang baca artinya. Sini kita. Bantu Ustaz. Kamu yang pegang ini. Ya, jauh-jauh sedikit deh. Saya baca ya, kedengaran suara aku toh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat itu ya. Ayat 79 dulu. Bukan, afwan. Kita mulai dari ayat 75 bagus. Dibaca kianunya. Ceritanya ini Nabi Ibrahim yang sedang diskusi dengan orang penyembah berhala. Apa dia katakan? Ini masalah akidah. Tunggu. Kita mulai dari 69. Naik lagi 69. Singkat ini, pendek-pendek Ji. Saya baca satu ayat, kau langsung baca nak? Ya, jauh-jauh sedikit supaya jelas Ki. Oke, siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah? Dia mengatakan, qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Mereka menjawab, kami menyembah berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Oke, apa yang dia sembah bapaknya? Katanya bapaknya menyembah berhala-berhala dan kami tekun. Lihat caranya Ibrahim bermusyawarah dengan ayahnya dengan logika. Lihat ya, dengan logika supaya ayahnya juga tidak tersinggung. Tapi dia ajak ayahnya berpikir. Lihat, Nabi Ibrahim, bapaknya tauhid ini, dijuluki dengan bapak tauhid, bapaknya para nabi. Apa yang dia katakan pada bapaknya? Ketika dia katakan kami tekun beribadah pada berhala-berhala ini, pertanyaan pertamanya Nabi Ibrahim mengatakan, qala hal yasma'unakum id tad'un. Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Apa dia dengar kalau kamu berdoa? Diam bapaknya, kaumnya diam semua. Dan ini bapaknya Nabi Ibrahim pembesar kaum kafir waktu itu, bahkan dia termasuk yang disegani. Kemudian pertanyaan kedua, au yanfa'unakum au yadurrukum, atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu? Au yanfa'unakum au yadurrun. Au yanfa'unakum apa? Apakah mereka memberi manfaat? Apakah ini berhala bisa kasih manfaat? Au yadurrun. Ataukah mungkin ini berhala bisa mencelakakan kamu sehingga kamu takut untuk tidak menyembah dia? Bisakah dia pukul? Bisakah dia menghukummu? Nggak bisa. Bisa dia memberi manfaat? Diam lagi. Sudah 3 ya. Apakah dia dengar kalau kamu berdoa? Tidak. Apakah dia memberi manfaat? Tidak. Apakah dia bisa membahayakan kalau kamu nggak sembah, kamu tiba-tiba dipukul begitu? Atau kalau kamu nggak sembah tiba-tiba rezekimu hancur? Tidak. Oke, lanjut. Apalagi? Nah, bantahan ayahnya dengan kaumnya. Qalu, mereka berkata, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu. Dia apa kata bapaknya? Tidak. Tapi kami menemukan, kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia menyembah berhala, ikhwan? Karena semua nenek moyangnya. Coba, ini jawaban yang sampai sekarang saya masih temukan. Antum bisa tanya semua orang, selalu bilang, bapakku dulu tidak begitu Ustaz. Kalau bapakmu masuk neraka, masa kamu mau ikut masuk neraka? Kalau bapakmu enggak sholat, apa kamu mau enggak sholat juga? Kan enggak, ikhwan. Dan ini jawaban dari orang dulu, ikhwan. Qalu, mereka mengatakan, tetapi wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami menemukan nenek moyang kami dulu melakukan itu. Terus apa kata Ibrahim? Ibrahim berkata,
Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Perhatikan ya. Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu. Lihat, perhatikan itu. Siapa yang kau sembah? Perhatikan. Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam. Lain halnya Tuhan seluruh alam. Semua yang kalian sembah itu musuh saya. Karena dia tidak bisa mendengar kalau saya berdoa. Karena dia tidak bisa memberi manfaat. Dan karena dia tidak bisa memberi bahaya. Illa, kata Ibrahim. Coba lihat cerdasnya. Ibrahim tidak langsung bilang kecuali Tuhanku Allah. Tidak. Tapi diajak dia berpikir pada sebuah zat. Kepada zat yang maha menciptakan. Diajak. Illa, kecuali. Semua sembahan musuh saya, kata Ibrahim. Illa, kecuali. Illa rabbal alamin, kecuali Tuhan semesta alam. Siapa dia? Lihat. Inilah desain dakwah yang Masya Allah. Makanya Ibrahim julukannya Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Dialah yang menegakkan Tauhid ini di muka bumi ini, ikhwan. Ibrahim alaihissalam. Maka dia dikaruniakan juga nabi-nabi dari anak-anak keturunannya. Abul Anbiya juga julukan yang lain. Ya, banyak julukannya Nabi Ibrahim. Selain itu Khalilullah. Khalilullah, kekasih Allah. Baik, lihat. Illa rabbal alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Yang telah menciptakan aku, maka dia yang beri petunjuk padaku. Yang menciptakan dan yang beri petunjuk. Satu. Akidah. Dia yang ciptakan saya tapi dia berikan saya petunjuk. Dua. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Yang memberi makan, memberi minum. Akidah. Beri petunjuk, menciptakan, beri petunjuk. Beri makan, beri minum. Akidah. Tauhid, ikhwan. Gak ada keraguan. Beri makan, beri minum. Allah. Menciptakan Allah. Beri hidayah Allah. Belum selesai. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Kalau saya sakit, bukan dokter, Allah. Bukan tabib, Allah. Kemudian, walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Akidah. Yang bisa mematikan saya cuma Allah. Kalau satu Makassar mau membunuh saya, ikhwan, tidak akan pernah bisa terjadi. Biar satu Makassar, kalau Allah tidak mematikan saya. Sebaliknya, kalau saya menyewa 1000 algojo, jaga rumah saya, jaga mobil saya, jaga saya, kawal depan kanan kiri depan belakang. Kalau Allah bilang mati, mati saya, ikhwan. Jadi kalau ada ulama di penjara misalkan, lalu kemudian ada orang mengatakan dengan memenjara ulama dia akan bebas, bahagia. Tidak, ikhwan. Karena yang hidup itu bukan jasadnya. Hanya orang di penjara hatinya hidup. Kenapa? Karena dekat dengan Allah, akidah. Dan banyak di luar penjara mati. Apanya mati, Ustaz? Hatinya. Hidup jasadnya, ikhwan, tapi hari-hari takut. Takut mati. Yang di penjara siap mati, mau bertemu Allah. Yang di luar penjara takut mati, sewa algojo, sewa ini, sewa itu, pasang bodyguard. Memangnya dengan itu kamu hidup? Ini akidah, ikhwan. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Inilah kenapa Ibrahim dijuluki bapaknya Tauhid. Dia ajari orang berfikir. Siapa yang kasih makan? Allah. Siapa yang kasih minum? Allah. Maka dia mengatakan Inna rabbal alamin. Kecuali Tuhan semesta alam, yang dia bisa semua.
menciptakan, memberi hidayah, beri makan, beri minum. Kalau sakit dia yang sembuhkan, yang mematikan, yang menghidupkan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ini akidah, ikhwan. Maka ini yang dijaga, ikhwan. Ada adik tak kasih tahu, dek, solat ki, yang kasih ki rezeki Allah. Ada adik perempuan, dek, pakai jilbab. Yang kasih kamu hidayah Allah, yang suruh pakai jilbab Allah. Beritahu, ikhwan, supaya mereka akidahnya terjaga dan yakin bahwa tidak mungkin mereka mati gara-gara menerapkan syariat. Kalau misalkan dia harus kerja di tempat yang melarang dia pakai jilbab, suruh keluar, bilang sama adekmu, tidak ada gunanya punya rezeki kalau harus mendustai sang pemberi rezeki. Disuruh pakai jilbab, tidak mau pakai jilbab dengan alasan bosnya di kantor melarang. Ini akidah, ikhwan. Suruh keluar, yakin rezekinya bukan hanya di situ. Tidak mungkin dia mati kelaparan, dan tidak mungkin Allah tidak ganti kalau dia percaya tentang akidah. Inilah akidah kita, Asy-Syu'ara, yang kita baca tadi dari ayat 69, ditutup dengan ayat terakhir ini, ayat 82-83. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Lihat penutup kalimat bahasanya. Lihat nah, lihat bagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim menutup. Apa diskusi dia tutup dengan apa? Coba lihat, baca. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Dan yang sangat aku inginkan untuk mengampuni dosa-dosaku hari kiamat. Seakan Ibrahim, ikhwan, mau bilang begini, sudah masuk ke dalam Islam, diampuni jika itu semua. Karena saya saja diampuni Allah. Cerdas nggak itu? Cerdas banget. Kalimat terakhirnya dia tidak bilang ayo masuk Islam, tidak. Dia bilang walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan saya tahu bahwa ini Allah, Tuhan semesta alam, akan mengampuni dosa-dosaku di hari kiamat nanti. Seakan Nabi Ibrahim mengatakan dalam hati dengan bahasa yang tersirat kepada mereka, termasuk bapaknya, sudahlah, masuklah ke dalam Islam, maka Allah akan ampuni dosamu bapakku. Tidak enak dia bilang masuk Mekki, jangan Mekki terlambat. Tidak enak. Dia berikan kalimat yang halus, ikhwan, subhanallah, untuk menjaga apa? Akidah bapaknya bersama akidah orang-orang pengikutnya. Baru kemudian dia berdoa sama Allah, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, sedikit lagi, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dia berdoa sama Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. buah tutur yang baik, artinya perkataan yang baik. Waj'al li min warathati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Waghfir li abi. Dan ampunilah ayahku. Ampuni ayahku. Nah, doakan bapaknya kau dong. Meskipun bapaknya tidak masuk Islam. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Sesungguhnya bapakku orang sesat, ya Allah. Ampuni kau dong ya Allah. Dia doakan bapaknya. Ya. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Ya Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Hari yang tidak bermanfaat, harta dan anak-anak, keturunan, tidak ada manfaatnya. Tidak dibawa mati semua harta ini, Pak. Akidah kita mengajarkan tidak ada yang dibawa mati kecuali agama kita ini dalam diri kita, amal soleh kita. Makanya Nabi Ibrahim saja bilang, ya Allah, jangan kau hinakan aku hari kebangkitan, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jazakumullah khair.
Ikhwan, ini bagus ini doanya Nabi Ibrahim. Hafal ki kalau bisa. Wala tukhzini, ya Allah jangan kau hinakan aku. Yauma yub'atsun, hari yang tidak bermanfaat, pada hari kebangkitan nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang enggak bermanfaat harta dan anak keturunan ya Allah. Illa, kecuali ya Allah, man atallaha biqalbin salim, kecuali ya Allah yang mendatangimu pada hari kiamat dengan hati yang bersih. Apa maksudnya hati yang bersih? Akidah. Dengan akidah yang kuat. Hati yang bersih karena dipenuhi dengan akidah yang kuat bahwa semua yang kita dapatkan dari kenikmatan di muka bumi ini datangnya dari siapa? Allah. Demikian ikhwas sekalian ya. Tema kita hari ini, kajian kita yang berjudul ya, betapa mahalnya akidah ya di sisi Allah Azza wa Jalla, yang kita sama-sama sudah ketahui bersama ya, bahwa tadi kita bahas dalam surah Asy-Syu'ara ya, mahalnya sebuah akidah di sisi Allah. Lihat bagaimana Ibrahim ya mengajak diskusi bapaknya dan kaumnya. Itu bagian daripada Ibrahim tidak mau ya bapaknya terus-terus menyembah berhala. Begitu juga Rasulullah ya berdiskusi, bahkan mengajak Abu Talib untuk masuk ke dalam agama Islam, karena tidak mau Abu Talib jatuh kepada dosa. Dosa apa Ustaz? Dosa di mana dia meninggal dalam keadaan akidahnya masih belum berislam. Saya kira itu ya ikhwas sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.